Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Seno, silakan duduk Pak Seno. Maaf mengganggu Ya, Pak silakan. Ahmad waktu istirahatnya santainya. Enggak apa-apa, santai aja. Kita lagi santai. Nih ada apa nih tumben nih Pak Seno? Saya ini Pak minta tolong. Siap. Kemarin kan Bu Oni menemui saya. Beliau ingin saya mengcoach masalah yang menimpa Bu Oni. Oh gitu. Kira-kira Pak, kompetensinya itu yang akan nanti di coaching itu tentang apa ya Pak? Saya ingin yang dikembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan Oke. pertanyaannya. Oh yes, mantap. Terus kalau lebih spesifik lagi Pak, kompetensi yang mau diobservasi apa itu? Ada 4 Pak kita, yaitu tujuan, indikasi, rencana aksi, dan komitmen. Oke. Terus nanti kira-kira indikator pencapaiannya nanti yang bisa diharapkan apa tuh Pak? Saya ingin indikatornya itu merupakan permasalahan dari Bu Oni, kemudian Bu Oni bisa merencanakan aksinya, serta nanti penelitian. Oke, ya. Saya kira mungkin sudah komplit Pak tuh Pak. Nanti tinggal saya minta ini aja ya, informasi kapan kira-kira coaching ini dilaksanakan oleh Pak Seno. Jadi nanti saya bisa biar bantu mengamati. Iya. Terima kasih banyak Pak Manek. Nanti saya konfirmasi setelah saya dapat waktu dari Bu Oni. Oke, ya sama-sama Bapak ya. Oke, Terima kasih banyak, ya. Pak. Silakan. Assalamualaikum Pak Seno. Waalaikumsalam Pak Nomer. Bu Oni. Maaf mengganggu nih Pak. Iya. Apa kabar Bu Oni? Alhamdulillah baik Pak. Senang lo ketemu Bu Oni lagi, bisa ngobrol dengan Bu Oni. Sama Pak, saya juga senang bertemu dengan Bapak. Katanya Bu Oni mau ada yang dibicarakan. Iya nih Pak, saya sedang punya masalah. Permasalahan apa itu Bu Oni? Biasa Kira-kira. Pak, masalah tentang anak-anak. Gitu kan. Anak-anak saya tuh kurang bisa menjaga kebersihan kelasnya Pak. Waktu kita kan cuma 20 menit. Kira-kira apa yang mau Bu Oni dapatkan dari hasil diskusi kita hari ini? Saya sih inginnya setelah saya sharing dengan Bapak tuh saya mendapatkan solusi yang terbaik gitu. Bagaimana saya bisa menciptakan kondisi kelas yang nyaman dan bersih gitu seperti itu Pak. Karena kalau menurut saya ya kebersihan kelas itu merupakan hal yang penting dalam sebuah pembelajaran. Karena dalam sebuah pembelajaran itu dibutuhkan kenyamanan ya Pak gitu. Iya. Nah, kelas yang nyaman itu diantara salah satunya itu adalah kelas yang bersih gitu, seperti itu Pak. Jadi Bu Oni ingin setelah diskusi ini dapat mengambil solusi bagaimana membuat kelas Bu Oni menjadi bersih ya, Betul Pak, sehingga anak-anak nyaman. betul. Coba ceritakan permasalahan Bu Oni secara detail. Jadi seperti ini nih Pak. Jadi kelas saya itu banyak sampah gitu kan. Jadi selain anak itu kalau membuang sampah tidak pada tempatnya gitu, seperti kok seneng banget buang sampah di kolong meja seperti itu ya. Kemudian banyak sekali sampah-sampah plastik yang ada di kelas gitu Pak. Sementara gitu saya ini sedang menggalakkan supaya anak-anak itu tidak menggunakan plastik ya.
Karena plastik itu cukup menjadi sebuah problem ya bagi kota Jakarta terutama gitu kan. Jadi volume sampah yang sudah numpuk gitu, bagaimana pengolahannya seperti itu. Jadi dengan kita tidak menyuplai sampah plastik, itu berarti kita kan sudah ikut andil untuk menyelesaikan permasalahan yang ada seperti itu Pak gitu. Jadi saya sebagai seorang guru pasti kan saya berinteraksi dengan siswa. Nah yang bisa saya lakukan ya paling bagaimana saya untuk supaya anak murid saya itu mengurangi penggunaan sampah plastik seperti itu Pak. Dari skala 1 sampai dengan 10, menurut Bu Oni, situasi Bu Oni ini di level berapa ya? Kalau bicara saya nilai ya Pak gitu kan, tingkat kebersihan kelas saya itu mungkin masih di level 5 Pak. Baik, jadi menurut Bu Oni, situasi Bu Oni ada di level 5. Iya betul. Menurut Bu Oni, maunya ini idealnya ada di level berapa ya? Karena 5 itu menurut saya kan 5 itu termasuknya di bawah standar gitu ya. Jadi pasti inginnya yang terbaik ya. Kalau yang terbaik itu pasti kan skalanya antara 9 sampai 10 Pak. Seperti itu. Baik Bu Oni, maunya level idealnya 9. Iya 9 sampai 10. Sampai 10. Menurut Bu Oni, situasi ideal menurut Bu Oni itu yang seperti apa ya? Kalau ukuran ideal saya ya Pak gitu. Jadi kelas yang bersih itu kelas yang pertama ya pastikan tidak ada sampah ya gitu, tidak ada sampah. Kemudian ada juga kesadaran di situ kan, muncul kesadaran diri bagi siswa untuk disiplin membuang sampah pada tempat sampah, bukan lagi membuang sampah di kolong meja atau di pojok-pojokan atau di sembarang tempat gitu. Jadi ada kesadaran gitu. Kemudian ya kelas yang bersih itu ya kelas yang bebas dari sampah plastik seperti itu gitu Pak. Jadi menurut Ibu situasi idealnya tidak ada sampah ya? Betul. Jadi karena ada biasanya yang buang sampah di kolong meja itu laki-laki atau perempuan ya Bu? Biasanya sih Pak kalau yang sering banget ya buang sampah di kolong meja itu biasanya anak laki-laki gitu. Karena memang anak laki-laki itu tingkat kesadarannya itu tuh masih kurang seperti itu Pak sepertinya gitu. Di kelas Bu Oni yang laki-laki lebih banyak atau lebih sedikit dari putrinya? Nah justru itu Pak, karena anak laki-lakinya lebih banyak daripada anak perempuan seperti itu. Jadi kebiasaan membuang sampah mereka tidak pada tempatnya itu ya cukup lumayan membuat kondisi kelas yang kotor gitu. Karena memang kebiasaan anak laki-laki itu yang kurang bertanggung jawab untuk membuang sampah pada tempatnya seperti itu Pak. Kebiasaan anak laki-laki ini apakah menular ke kebiasaan yang siswinya ataukah yang siswinya ada beberapa yang menjadi pionir untuk membuang sampah pada tempatnya? Nah terkadang nih Pak, terkadang ya itu anak yang tadinya biasanya juga buang sampah pada tempatnya gitu, karena melihat ada contoh gitu, ada anak laki-laki gitu yang membuang sampah sembarangan gitu, mereka jadi ikut-ikutan seperti itu ya. Walaupun sih sebenarnya ada sih beberapa anak yang sudah tumbuh kesadarannya untuk membuang sampah pada tempatnya gitu, kemudian kesadaran untuk tidak menggunakan sampah plastik seperti itu ada sih gitu. Cuman ya tidak lebih banyak daripada anak yang
suka membuang sampah gitu sembarangan itu Pak. Menurut Bu Oni, apa yang harus Bu Oni lakukan agar murid-murid ini dapat membuang sampah pada tempatnya? Kalau sejauh ini sih Pak, yang sudah saya lakukan tuh paling yang pertama itu saya buat jadwal piket kali Pak. Piket tuh yang pertama sudah saya lakukan piket gitu. Jadi dalam piket itu saya sengaja saya random gitu kan, ada anak yang punya tanggung jawab terhadap kebersihan gitu. Nah, anak-anak tersebut kan menurut saya bisa memberikan contoh kepada siswa yang kurang bertanggung jawab gitu. Jadi ya saya tekniknya sih seperti itu sih Pak. Iya. Apakah sesuai dengan jadwal piket, anak senang atau bagaimana? Ya awalnya sih ya ada saja sih Pak anak yang kurang suka ya gitu, ada anak yang protes gitu karena maunya kan yang namanya anak-anak itu kan maunya sefrekuensi. Kalau anak zaman sekarang gitu kan maunya yang sepemahaman gitu. Ada saja sih Pak anak yang kurang senang gitu, tapi ya sejauh ini sih mereka mengikuti saja sih Pak. Selain jadwal piket, apalagi yang sudah dilakukan oleh Bu Oni? Apa ya yang saya sudah lakukan? Oh iya Pak, saya tuh membuat peraturan gitu. Di situ saya membuat peraturan kelas gitu, di mana peraturan kelas tersebut di situ tercantum untuk selalu menjaga kebersihan, terutama lingkungan kelas seperti itu gitu. Nah, dan dalam peraturan di situ juga saya tuliskan beberapa konsekuensi gitu kan yang harus dilaksanakan oleh siswa jika mereka melanggar peraturan tersebut Pak gitu. Paling ya sejauh ini sih saya itu sih baru itu tadi, selain yang jadwal piket, kemudian membuat peraturan untuk menjaga kebersihan lingkungan kelas. Kayaknya itu deh Pak yang sudah saya lakukan. Wah, bagus sekali idenya. Hambatan apa yang Ibu rasakan setelah ide-ide Ibu tadi sampaikan? Hambatan tuh pasti ada sih Pak ya, yang namanya kita melakukan sesuatu gitu yang anak-anak itu perlu pembiasaan, jadi butuh pasti ada kendala dan hambatan gitu kan. Hambatannya ya Pak, itu salah satu diantaranya itu anak yang tidak suka gitu kan dengan tadi, misalkan dia merasa tidak sefrekuensi ketika dia disatukan dengan kelompok piket anak yang punya tanggung jawab tentang kebersihan gitu. Kemudian karena mereka itu mungkin ya karena belum membudaya tuh membuang sampah gitu kan. Jadi ya mereka harus selalu diingatkan gitu, kadang mereka juga lupa gitu untuk membuang sampah di kolong meja, tapi selalu diingatkan. Kemudian hambatannya lagi yang menjadi kendalanya terutama nih, yang saya jadi kendala tuh anak-anak tuh masih menggunakan sampah plastik. Itu sangat sulit sekali loh Pak, hambatan banget gitu, hambatan sekali buat saya gitu untuk menciptakan kelas yang bersih itu seperti itu deh Pak. Ya, baik Bu Oni. Antisipasi apa yang dilakukan Bu Oni untuk mengatasi hambatan-hambatan yang telah diuraikan oleh Bu Oni tadi? Yang sudah saya lakukan sih tadi kan membuat peraturan, pasti ya peraturan itu kan harus disepakati ya Pak, disepakati oleh semua anggota kelas, dalam hal ini kan murid. Jadi saya membuat sebuah keyakinan kelas gitu tentang kebersihan. Kemudian
kesepakatan kelas sebelum belajar gitu. Saya juga selalu sebelum melaksanakan pembelajaran ada kesepakatan kelas dulu yang akan kita sepakati, dan salah satu diantaranya ya itu menjaga kebersihan gitu, seperti itu. Pihak mana yang kira-kira disertakan dalam antisipasi yang Oni lakukan tadi? Kalau pihak lain ya yang saya libatkan nih dalam masalah ini sih ada beberapa pihak sih Pak gitu. Di antaranya kan pasti yang pertama kan murid itu sendiri ya menjadi pihak yang dilibatkan. Kemudian orang tua di sini dilibatkan juga gitu. Kemudian orang tua dalam hal ini misalkan anak-anak disuruh membawa tumbler gitu, kemudian membawa tempat makan dari rumah gitu, atau bila perlu mereka membawa bekal dari rumah. Itu kan merupakan sebuah program yang bagus ya dan sehat sih menurut saya gitu. Selain efeknya untuk kesehatan juga kan ini berkaitan sekali dengan kebersihan di kelas ya gitu. Jadi selain itu juga, selain paling rekan sejawat juga saya libatkan, kemudian pimpinan saya libatkan. Nah, sementara untuk pihak lain ya di luar di luar dari guru dan tendik itu paling pihak kantin Pak. Karena menurut saya kantin itu berperan sekali dalam menyumbang atau dalam menciptakan lingkungan yang bersih gitu kan. Jadi kantin itu sedikit besarnya berkontribusi dalam suplai sampah di kelas gitu, seperti itu Pak gitu. Jadi ya saya paling ya pihak kantin gitu yang saya ikut libatkan dalam hal ini Pak. Kira-kira bisa diuraikan Bu Oni rencana aksi apa yang dilakukan Bu Oni dengan melibatkan pihak kantin yang disertakan untuk kegiatan Bu Oni? Oke, paling sih karena yang saya lakukan ini kan pasti kan dengan pihak kantin itu pihak dari luar ya. Paling yang pertama kan saya melakukan pendekatan dulu ya gitu, misalkan saya berbicara dulu gitu, maksudnya nih kita ada masalah gitu, saya sampaikan dulu nih masalahnya terkait dengan sampah gitu. Nah kemudian saya juga berdiskusi ya, jadi sifatnya ini diskusi ya dengan pihak kantin gitu, supaya mengajak untuk mencari solusi sih dari sampah ini. Walaupun sebetulnya inti dari diskusi saya tuh untuk meminta pihak kantin untuk salah satunya tidak menyediakan tempat yang berbahan plastik gitu, seperti itu gitu. Jadi melalui diskusi seperti itu diajak untuk mencari solusinya nih seperti apa dari permasalahan sampah ini gitu. Seperti itu sih Pak. Dari beberapa rencana aksi yang akan dilakukan Bu Oni, kira-kira prioritas aksi yang mana yang dilakukan menjadi penting bagi Bu Oni dari rencana Bu Oni? Yang jadi prioritas saya kan tadi, saya pastikan melibatkan orang tua ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa yang pertama tuh melibatkan orang tua, kemudian melibatkan rekan sejawat, kemudian melibatkan saya juga berkonsultasi dengan kepala sekolah dan dengan kantin. Nah, yang jadi prioritas saya adalah ke kantin Pak gitu. Kira-kira apa yang didapat dari hasil diskusi kita hari ini? Saya sih merasa lega ya Pak, sudah bisa menceritakan nih apa yang menjadi keluhan saya gitu terkait dengan masalah sampah gitu, dan saya juga merasa sudah menemukan solusi dari permasalahan saya ini Pak terkait dengan sampah gitu. Bisa Bu Oni ceritakan kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari diskusi kita hari ini? Jadi kesimpulan yang saya dapatkan
setelah saya melakukan konsultasi dengan Bapak itu, saya yang pertama itu tentang sampah. Jadi saya mendapatkan solusi nih, yaitu salah satunya adalah saya akan berkoordinasi dengan pihak lain, dalam hal ini kantin, untuk mengurangi sampah sehingga kelas di kelas saya menjadi kelas yang terciptanya kelas yang bersih sebenarnya, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi nyaman, seperti itu Pak. Baik, kira-kira kapan Bu Oni akan bertemu dengan pihak kantin? Secepatnya, mungkin besok Pak. Secepatnya, berarti hari ini hari Jumat, berarti hari Senin Bu ya? Ya, iya betul Pak. Jadi mungkin hari Senin saja ya, karena besok kan libur, jadi Senin sepertinya sih Pak. Ya, baik Bu Oni, saya mau dengar cerita Bu Oni lagi setelah Bu Oni menjalankan aksi, bagaimana hasilnya. Kemudian kita bertemu lagi hari Kamis ya Bu Oni ya. Baik Pak. Pasti seru nih dengar cerita Bu Oni nantinya. Ya, insya Allah Pak. Ya, terima kasih. Kita akan bertemu hari Kamis, kemudian Bu Oni menghubungi pihak kantin. Ya. Baik, hari ini kita cukupkan diskusi kita hari ini. Terima kasih Bu Oni, sampai jumpa lagi hari Kamis mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Seno atas Bu Oni. waktunya. Terima kasih Pak. Baik Pak Seno, terima kasih tadi sudah sukses melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Oni ya, Ibu Oni. Kalau mungkin kali ini kita ngobrol, kita berdiskusi ya Pak Seno ya, tentang hasil ataupun mungkin pengamatan ya, hasil pengamatan yang saya perhatikan atau saya ini saat coaching. Secara umum Pak Seno sudah bagus dalam melakukan proses coaching, tapi barangkali ada beberapa hal yang harus kita ngobrol, kita diskusikan. Untuk yang pertama tadi saya ingin menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat coaching, terutama yang berkenaan dengan indikator pencapaian pengamanan yang meningkat. Kalau boleh saya bertanya tadi, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dalam coaching Pak Seno tadi? Ya, terima kasih Pak Manet atas waktunya. Baik, saya akan menjelaskan apa kegiatan kami pada saat coach terhadap coaching, yaitu Bu Oni. Dimana saya menanyakan tujuan utama, apa yang menjadi tujuan utama Bu Oni yang ingin hasilkan dari pertemuan hari ini. Kemudian fokus tujuannya serta ukuran keberhasilan dari sesi yang kami lakukan. Kemudian yang kedua, kami melakukan kegiatan identifikasi di mana Bu Oni menyampaikan solusi-solusi yang dapat Bu Oni lakukan. Apa konsekuensinya dari setiap solusi yang dilakukan. Kemudian menyebutkan skala 5, di mana skala tersebut real kenyataan di kelas. Kemudian idealnya Bu Oni mengatakan bahwasanya 9 dan 10 dalam usaha mencapai tujuan utama Bu Oni, yaitu tidak ada sampah di kelas. Kemudian ketiga, kegiatan yang saya lakukan yaitu rencana aksi. Apa prioritas yang Bu Oni
siapkan untuk mencapai tujuan utama Woni. Selain jadwal piket, ternyata ada beberapa yang saya tanyakan apakah anaknya senang sesuai dengan jadwal piketnya. Ternyata ada yang senang, ada yang tidak, terutama anak laki, karena anak laki ini memang yang membuang sampah sembarangan di kelas. Imbasnya anak-anak perempuan dan pengurus kelas ternyata mengikuti jejak anak-anak laki yang tidak mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan mengenai selain jadwal piket. Kemudian hambatan yang Bu Ani sampaikan bahwasannya di kelas itu tetap ada beberapa anak yang jadi pion itu, jadi apa namanya, ada beberapa anak yang memang menjadi teladan ya, salah satu, dua, beberapa. Kemudian juga Bu Oni juga mengatakan bahwasannya untuk membawa Tupperware untuk menghilangkan sampah-sampah plastik. Antisipasi hambatan-hambatan yang dihadapi Bu Oni itu ada beberapa pihak yang dilibatkan, seperti pihak kantin, orang tua, kemudian pihak sekolah, terutama kepala sekolah dan pimpinan. Kemudian lagi ada rencana aksi yang dilakukan Bu Oni, strategi yang untuk mencapai tujuannya, ukuran suksesnya, kemudian perencanaan aksi yang Bu Oni buat, bagaimana mengatasi antisipasi bila hambatan dihadapi oleh Bu Oni. Prioritas aksi yang di Bu Oni buat itu ada beberapa, termasuk skala prioritas yang telah dilakukan tanggung jawab. Jadi sudah sangat komplit ya Pak ya, Iya. sangat komplit, sangat terperinci ya. Jadi kalau boleh saya menyampaikan juga berdasarkan data dan juga berdasarkan pengalaman saya, berarti alur pipanya sudah berjalan ya Pak ya. Jadi tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, serta mungkin tanggung jawab daripada nanti istilahnya coach nanti akan melaksanakan. Nah, untuk selanjutnya Pak, mungkin barangkali saya menanyakan ini. Nah, ini sudah alur ini sudah. Kira-kira ada rencana kegiatan apa lagi Pak yang akan dilakukan Pak? Ya. Bu Oni selain jadwal piket, peraturan, Bu Oni ingin melibatkan orang tua untuk anak-anak supaya mengurangi sampah plastik dengan membawa Tupperware dari rumah, kemudian membawa air yang dari rumah secukupnya. Jadi di kelas itu ingin tidak banyak sekali sampah-sampah plastik. Terus selain itu Bapak, habis coaching ini kira-kira ada apa lagi yang mau direncanakan dari Pak Seno sendiri? Gitu. Ya, saya ingin mendengar tindak lanjut dari sesi tamu ini. Setelah siapa saja yang membantu Bu Ani untuk dalam komitmennya, komitmen Bu Ani ini apa saja dalam rencana aksinya, dan Bu Ani telah menyimpulkan bahwasannya dari sesi coaching kami ini sangat membantu Ya. Bu Ani untuk menyelesaikan masalah. Kalau Pak Seno sendiri sebagai seorang coach, ya, bagaimana sih perasaannya setelah selesai melakukan coaching dengan Ibu Oni tadi? Saya merasa senang dapat menerapkan ilmu yang didapat dalam modul 2.3 ini. Tentunya bebas dari asumsi, kemudian saya bisa mengajukan perencanaan terbuka dari hasil saya mendengarkan. Baik ya Pak Seno, terima kasih atas
diskusinya ya, mudah-mudahan tadi apa yang kata Pak Tino dan Bu Oni nanti coachingnya nanti bisa diimplementasikan di lapangan, dan mudah-mudahan kedepannya lebih ini lagi untuk coachingnya. Oke, makasih ya Pak Sana ya. Terima kasih Pak.